Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tasamu TV. Kasus Vina semakin hari semakin menarik untuk diperhatikan. Namun ada beberapa hal yang menurut hemat saya, kasus ini bertambah hari tidak semakin jelas, malah menjadi bias. Beberapa hal yang membuat kasus ini menjadi bias, salah satunya adalah kejadian kasus ini terjadi sudah 8 tahun yang lalu. Sehingga saksi-saksi sulit untuk divalidasi kebenarannya. Begitu juga sulit juga melakukan pencarian bukti yang otentik karena beberapa alat bukti telah hilang. Jika saja penyidikan dilakukan dengan baik pada tahun 2016, hal ini mungkin akan lebih mudah untuk diselesaikan. Beberapa alat bukti seperti sidik jari, HP, ataupun darah dan mani yang ada di dalam tubuh korban, bahkan CCTV, ini akan membantu kejelasan kasus ini. Alasan yang kedua, saya melihat kuasa hukum tidak sungguh-sungguh dalam mengusut kasus ini dan terkesan memanfaatkan kasus ini sebagai ajang mencari pamor. Hal ini kita bisa lihat dari kuasa hukum Vina seolah-olah berbalik arah dengan pandangan-pandangan pertama kali kasus ini ditangani oleh mereka. Hal ini mungkin karena adanya penghapusan 2 DPO dari 3 DPO yang telah dijelaskan sebelumnya. Begitu juga kuasa hukum Peggy, yang seolah-olah lambat dalam melakukan upaya hukum untuk kepentingan kliennya. Padahal, jika mereka yakin bahwa polisi salah tangkap, kuasa hukum dapat melakukan pra-peradilan. Namun, hingga saat ini, kuasa hukum Peggy tidak melakukannya. Ketiga, saya melihat munculnya kesaksian-kesaksian bohong dari beberapa saksi yang justru tidak memperjelas kasus ini. Bahkan ada saksi yang mencabut kesaksiannya meski ia telah bersaksi di depan pengadilan. Termasuk juga pencabutan keterangan terpidana dari BAP yang telah disidangkan sebelumnya. Untuk itu, polisi saat ini benar-benar diuji. Masyarakat menggiring kasus ini seolah kasus ini direkayasa oleh polisi. Ini yang kemudian harus dibuktikan oleh polisi dengan mengusut tuntas dan mengusut secara benar kasus ini. Dan bahkan terkesan kasus ini disetting oleh polisi dengan munculnya saksi-saksi fiktif. Memang dalam persidangan saksi itu tidak terlalu penting. Hal ini karena saksi dapat berbohong. Namun yang lebih penting adalah alat bukti. Yang artinya jika polisi mampu melakukan investigasi secara saintifik, baik melalui alat bukti yang masih ada atau CCTV yang kemarin muncul, polisi dapat membuktikan bahwa kasus ini adalah diusut dengan benar. Dengan demikian, masyarakat akan mengubah asumsi-asumsi liarnya terhadap polisi. Tentu harapan masyarakat luas, polisi mampu menyelesaikan kasus ini dengan baik dan benar. Jika saja kasus ini ditangani asal-asalan, maka akan hilang kepercayaan masyarakat kepada institusi polisi. Terlebih saat ini korban adalah salah satu anak daripada anggota polisi. Jika saja benar ada intimidasi dilakukan untuk mengupayakan pengakuan terpidana pada tahun 2016 lalu, maka hal ini menambah kegeraman masyarakat. Akhirnya, saya masih berharap agar polisi dapat menyelesaikan kasus ini tanpa mengorbankan institusi polisi. Dan berharap kasus ini segera selesai dengan penyidikan yang profesional dan benar-benar dilakukan secara baik. Dan tentunya yang paling penting adalah kita berharap tidak ada kasus Vina yang lain setelah kejadian ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.